Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online. Kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Dia, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu bersama. Mazmur pasal 29 ayat 1 dan yang kedua. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan nyatakan kekaguman kita, hormat kita kepada Allah kita, karena Dialah yang layak dipuji dan disembah. Dia sungguh indah, tiada tandingan. Sungguh berat
Oleh karena itu pada pagi hari ini kami memenaikkan sembah kami, puji kami melalui puji-pujian, melalui apa yang kami miliki pada pagi hari ini Tuhan. Kami mempersembahkan kepada Engkau. Kami mau bersuka cita, kami mau mengucap syukur oleh karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan akhirnya ke tangan kuasa-Mu. Dialah Allah yang memberkati, Allah yang memimpin, Allah yang menolong kami, sehingga kami boleh bersama-sama menerima berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan terus bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan pujian beriman teguh. Kita mohon kepada Tuhan untuk Tuhan beri kita iman yang teguh di tengah situasi yang sulit saat ini, supaya kita terus bertahan dan berharap hanya kepada Dia. Kita semua umat-umat Tuhan bangkit, berjuang bersama-sama hingga Tuhan memanggil kita dan kita memperoleh kemenangan. Hai bangkit bagi Yesus. Dalam
akan mendengarkan sebuah pujian istimewa yang akan disampaikan oleh adik kita Rati dengan judul Aku Oke. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita akan mempersiapkannya dengan satu pujian, Kaulah harapan. Karena hanya Tuhanlah harapan kita satu-satunya di dalam kehidupan kita untuk menghadapi segala hal di dunia ini.
Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian, sampai akhir hidupku. Biar sampai akhir hidup kita tetap setia kepada Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus.
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama secara online. Dan kita akan doakan terus agar kita juga bisa beribadah di dalam gedung gereja kita yang kita kasihi, yaitu Gereja Baptis Efrata. Dan saat pagi hari ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi ini saya ambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan Saudaraku yang berbunyi demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pagi ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami, memberikan pengertian buat kami. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan saat ini kami merenungkan firman-Mu, Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dulu sekarang sampai selama-lamanya, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam bagian ini saya memberikan judul firman Tuhan ini, bertanding untuk menang. Tuhan Yesus Kristus dan para rasulnya seringkali mempergunakan perumpamaan, kiasan atau gambaran untuk mengungkapkan kebenaran dan rahasia kerajaan Allah. Dengan perumpamaan atau gambaran yang dipergunakan ini bertujuan untuk membandingkan, menjelaskan, dan membangkitkan inspirasi sehingga menarik perhatian pendengar untuk memaknai, menghayati, menggali, dan memikirkannya secara seksama. Di dalam nats saat ini yang kita pelajari, ada dua gambaran yang dipakai oleh Rasul Paulus, yaitu pertandingan atletik dan pertandingan tinju. Gambaran yang dipakai oleh Rasul Paulus tentang olahraga bukan hal yang asing bagi orang-orang Korintus, karena Olimpiade sudah sangat populer pada saat itu. Melalui gambaran tentang pertandingan olahraga, Rasul Paulus hendak menegaskan bahwa hidup bukan sekedar mampir ngombe atau mengalir semata, tetapi hidup adalah suatu pertandingan. Hidup adalah suatu pertandingan. Dan bagaimana seharusnya kita bertanding agar beroleh kemenangan? Tentunya setiap orang yang bertanding ingin menjadi pemenang, bukan menjadi pecundang. Sebab itu pagi ini kita akan belajar bagaimana kita bertanding untuk memperoleh kemenangan. Yang pertama saudara, masuklah arena pertandingan. Ini terdapat dalam ayat yang ke-24 bagian A. Arena pertandingan adalah kancah atau tempat bagi para pemenang, sekaligus juga bagi para pecundang. Niat atau tekad untuk menjadi pemenang tidak akan pernah terwujud bila kita tidak bersedia untuk masuk ke arena pertandingan. Setiap orang harus masuk dalam arena pertandingan. Ketika bertinju, dia harus masuk arena tinju. Ketika dia main sepak bola, dia juga harus masuk ke dalam arena atau lapangan sepak bola itu sendiri. Sebab itu masukilah arena pertandingan dengan tujuan untuk meraih kemenangan. Jadikanlah arena itu sebagai tempat pembuktian bahwa pada dasarnya kita lebih dari pemenang. Seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 37. Umat Allah adalah para petanding Allah. Ungkapan semua peserta turut berlari dalam ayat 24 mempertegas akan hal itu. Arena adalah wadah untuk merebut kemenangan. Seorang pemenang sejati mengetahui secara pasti di mana arena tempat dia bertanding
untuk meraih kemenangan. Bagi kita yang sedang studi, sekolah atau kampus adalah arena kita. Bagi kita yang bekerja, tempat kerja kita arenanya, dan dari situlah kita akan merebut kemenangan. Bagi kita yang sudah menikah, rumah tangga kitalah arenanya. Apakah kita sudah siap memasuki arena itu? Atau kita masih ragu? Arena pertandingan harus kita jalani. Tidak bisa tidak. Di dalam dunia ini, inilah arena pertandingan kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk kita juga bersama-sama meraih kemenangan. Yang kedua, milikilah kelengkapan dalam meraih kemenangan. Ayat 24 bagian B sampai dengan ayat 27 menyatakan hal ini. Langkah pertama agar kita memenangkan pertandingan adalah kesediaan diri untuk masuk ke arena dengan keyakinan untuk meraih kemenangan. Langkah kedua adalah kita harus memiliki kelengkapan, dan dalam meraih kemenangan itu kita harus menggunakan kelengkapan tersebut. Kelengkapan yang kita miliki akan menentukan hasil yang akan kita raih. Dalam nats ini, Rasul Paulus mendata hal-hal yang bersifat urgensi yang harus dimiliki oleh seseorang yang hendak merebut kemenangan di dalam arena pertandingan tersebut. Apa hal-hal tersebut, saudara? Bagian A, saya katakan semangat. Setiap orang harus punya semangat. Ungkapan dikatakan dalam ayat 24 bagian B, larilah begitu rupa. Hal ini memiliki pengertian berlari dengan segenap hati dan segala potensi yang kita miliki. Bila disimpulkan dengan satu kata yang tepat adalah semangat. Rupanya Tuhan tidak menginginkan kita berada di arena dengan berjalan atau sekedar berlari saja, apalagi berlari di tempat. Hal yang dikehendakinya adalah kita berlari begitu rupa dengan segala potensi yang ada di dalam kehidupan kita. Sejarah kekristenan tidak pernah mengenal kata putus asa. Makanya dikatakan dihambat semakin merambat, dijepit tetap melejit, dihadang tetap mengembang. Dalam Roma 8:37, sadarilah bahwa setiap orang percaya diciptakan lebih dari pemenang. Sebab itu kita harus memiliki semangat yang luar biasa di dalam dunia ini, menghadapi segala tantangan yang ada. Kita harus memiliki semangat yang luar biasa. Yang bagian B, yaitu skillful, atau keterampilan yang kita miliki. Kita punya semangat tetapi tanpa keterampilan, ibarat pungguk merindukan bulan. Semangat tanpa pengetahuan sangatlah membahayakan. Kita bisa bayangkan bila seseorang bersemangat untuk mengendarai mobil sementara ia sendiri tidak tahu bagaimana caranya mengendarai mobil tersebut. Wah, hasilnya pastilah salah satu di antara kedua hal ini, yakni kalau tidak masuk rumah sakit atau kematian yang akan menjemput oleh karena kecelakaan. Kita harus menyeimbangkan hal ini. Ungkapan aku melatih tubuhku yang menguasai seluruhnya, ayat yang ke-27, menunjukkan kepada upaya yang senantiasa dilakukan agar beroleh keterampilan atas bidang yang dipercayakan kepadanya. Ia bukan sekedar bertanding dengan semangat yang menggebu-gebu, tetapi juga bertanding dengan keterampilan yang dimilikinya. Sebagai pelari, dia bukan sekedar berlari, tetapi ia mengetahui bagaimana seharusnya berlari. Ibarat petinju, ia bukan sembarang memukul, tetapi ia menguasai teknik memukul untuk menjatuhkan lawan. Saudara bisa lihat di dalam ayat yang ke-26. Dan ia mengetahui secara pasti bagaimana harus melakukannya saat berada di arena pertandingan. Jangan sampai ketika kita masuk dalam arena pertandingan, oleh karena kelengkapan kita tidak sesuai dengan aturan,
maka kita akan didiskualifikasi. Sebab itu saudara, mari kita menyeimbangkan semua itu, agar kita boleh menjadi pejuang atau petanding-petanding yang luar biasa. Bagian C adalah sasaran. Bagaimana sasaran kita? Sebagai seorang petanding, Rasul Paulus mengetahui secara pasti sasaran yang hendak dicapainya. Karena itulah ia menegaskan, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Dia bukan semata petanding yang bersemangat dan memiliki keterampilan, melainkan juga petanding yang tahu sasaran yang akan diraih di dalam arena pertandingan tersebut, yaitu memperoleh kemenangan. Sasarannya adalah untuk menang, bukan kita menjadi pecundang. Mari kita dengan semangat untuk kita boleh memiliki sasaran yang pasti. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, untuk mencapai sasaran, kita memerlukan strategi. Sasaran dan strategi seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa strategi, sasaran tidak akan pernah terrealisasi. Strategi itu akan melahirkan kemenangan yang utuh, tetapi strategi yang keliru akan melahirkan kekalahan yang pilu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita punya sasaran yang pasti. Kita untuk menang di dalam dunia ini. Dan yang bagian D adalah simpatik. Simpatik ini, saudara, merupakan satu pernyataan Paulus dalam ayat 27 yang mengatakan, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Hal ini menegaskan bahwa menggapai simpatik lebih mulia daripada menggapai kesuksesan atau kemenangan. Jangan menjadi umat Allah yang fanatik, tetapi jadilah umat Allah yang simpatik. Fanatik berpotensi membuka diri dan mengasihi sesamanya. Tetapi simpatik sungguh satu hal yang sungguh luar biasa, saudara. Orang akan menerima kita, orang akan menghargai kita. Pada hakikatnya, Injil adalah kebutuhan utama setiap manusia. Namun, penginjilan mungkin tidak berlaku simpatik, sehingga Injil yang diberitakan ditolak oleh banyak orang. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki simpatik, memiliki sikap hidup yang sesuai dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang kita lakukan. Apalah artinya kita meraih kemenangan tetapi mendatangkan cibiran dari orang lain? Apalah artinya suami yang sukses menggapai harta benda tetapi kehilangan harta yang mulia, yaitu istri dan anak-anaknya? Semuanya menjadi sia-sia. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, apalah artinya sukses secara profesional tetapi kita gagal secara personal? Kita perlu untuk sukses secara personal memiliki integritas di dalam kehidupan kita. Apalah artinya kita menyandang diploma tetapi diraih dengan cara yang tidak jujur, atau kita menyontek karya ilmiah dari orang lain? Kita menjadi diploma yang palsu. Kita hanya mencapai dengan hasil jerih lelah orang lain, dan kita tidak memiliki isi yang seharusnya atau sesungguhnya. Mari saudara, kita pikirkan bersama-sama bagaimana kita meraih kesuksesan. Mari kita memiliki kelengkapan dan kita gunakan di dalam kehidupan kita. Hal itulah semua yang mendasari ilmuwan Albert Einstein. Dia pernah mengatakan, jangan menjadi orang sukses, tetapi jadilah orang yang bernilai. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah menjadi orang-orang yang bernilai di dalam dunia ini?
yang memperhatikan satu dengan yang lain? Atau kita hanya menjadi orang sukses, tetapi dicibir orang, tetapi kita tidak berguna bagi sekitar kita? Pagi ini saudara, marilah kita bertanding untuk menang. Mari kita memfokuskan diri kepada sasaran kita, yaitu memenangkan jiwa, dan kita beroleh kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mungkin belum percaya pada Tuhan Yesus, maukah pagi ini kita juga membuka diri untuk kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, sehingga ketika kita bertanding di dalam dunia ini, kita didampinginya, kita dipimpinnya, kita disertainya, dan kita memperoleh kemenangan. Buka hati saudara dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman Tuhan yang menguatkan kami, firman Tuhan ini menolong kami dan mengingatkan kami kembali, agar kami memperoleh sasaran yang tepat, yang sesuai dengan rencana Tuhan. Dan sungguh kami memiliki kelengkapan rohani, dan mempergunakan kelengkapan rohani itu untuk kami beroleh kemenangan di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Terpujilah Engkau. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.
Saudaraku dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan menutup ibadah kita pagi ini dan mari kita akan bersatu hati di dalam doa. Dan kita memohonkan berkat Tuhan menyertai kita sepanjang minggu ini. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan Tuhan buat pagi ini Tuhan. Kalau kami boleh beribadah bersama-sama sekalipun masih secara online, tapi kami percaya Engkau Allah yang mempersatukan kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya biar setiap pujian, penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan, kami hidup sesuai dengan rencana-Mu. Kami serahkan setiap aktivitas kami sepanjang minggu ini. Biarlah berkat-berkat Tuhan yang melingkupi kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera kepada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.